Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Dan untuk kalian yang mungkin keadaannya kurang sehat atau kurang baik, semoga keadaannya segera cepat pulih kembali ya. Amin. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kita masih bisa belajar matematika lagi ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mengingatkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu pada portal learning. Jadi, kalian jangan sampai lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Nah, pada pembelajaran masa daring ini atau pada pembelajaran daring ini, Ibu ingin mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan cara makan atau meminum dengan kandungan yang bergizi. Yang kedua yaitu kontrol stres, dan yang ketiga yaitu patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu materi ukuran letak data. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menentukan ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis ukuran letak data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu ukuran letak datanya. Nah, ukuran letak data ini terbagi ketiga, yaitu ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kuartil. Nah, kita akan membahas kuartil. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan Q kapital. Nah, di kuartil ini ada kuartil pertama, ada kuartil kedua, ada kuartil ketiga. Maka kuartil pertama dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua dilambangkan dengan Q2, dan kuartil ketiga dilambangkan dengan Q3. Nah, berdasarkan datanya, rumus kuartil juga ada rumus kuartil untuk data tunggal dan ada rumus kuartil data kelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas kuartil data tunggal terlebih dahulu. Nah, rumus untuk kuartil data tunggal yaitu ada QI sama dengan XI M tambah 1 XI dikali M tambah 1 per 4, di mana QI ini adalah kuartil ke I dan N ini adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih paham materi kuartil data tunggal, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data honor lembur 13 karyawan dalam satuan ribuan rupiah berikut. Nah, di sini ada datanya yaitu ada Rp40.000, Rp30.000, Rp50.000, Rp65.000, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di papan tulis. Nah, untuk menyelesaikan atau kita untuk menjawab kuartil 1, 2, 3, kita datanya harus disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, Ibu sudah susun, yaitu datanya ada Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000, Rp45.000, Rp50.000, sampai Rp100.000 ya, sesuai data yang ini nih, sesuai data yang ada di contoh soal. Nah, untuk menjawab kuartil pertama, kita tulis terlebih dahulu Q1. Nah, karena di sini I-nya adalah 1, maka XI ini I-nya diganti dengan 1. Maka X1 dikali N. N-nya di sini berapa? 13 karyawan ya, sudah jelas. Jadi N-nya adalah 13 ditambah 1 dibagi 4 ya. Nah, kita uraikan 13 ditambah 1, 14. 14 dikali 1, 14. 14 dibagi 4, 3,5. Maka X-nya adalah 3,5. Nah, kita lihat nih, X 3,5 berarti data yang ke 3,5. Nah, data 3,5 ini ada di antara 1, 2, 3, di antara data ketiga dan data keempat. Ya, karena 3,5 ini di tengah-tengah antara data ketiga dan data keempat. Nah, kita tulis saja atau kita interpolasikan namanya ya. Kalau berada di tengah-tengah itu caranya adalah cara interpolasi. Nah, untuk cara interpolasinya yaitu kita tulis X yang ketiga
ditambah sisanya yaitu 0,5 dikali dengan X diantaranya X3 dan X4. Berarti X3 dikurangi X4. X4 dulu ya. X4 dikurangi X3. Nah, kita substitusikan. Untuk X3-nya berapa? Data yang ketiganya adalah 40 ditambah 0,5. X4-nya adalah 45. X3-nya adalah 40. Nah, maka 40 ditambah 45 dikurangi 40 adalah 5. 5 dikali 0,5 yaitu 2,5. Maka Q1-nya adalah 42,5. Ya, paham sampai sini? Ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menyelesaikan Q2. Ya. Nah, kita substitusikan Q2 ini dengan X2 kan ya. X2 dikali, dan I-nya diganti dengan 2, dikali N-nya tadi 13, ditambah 1/4. Nah, untuk X ini kita langsung saja 13 ditambah 1, 14. Kan ini 2 dibagi 4, 2 dibagi 4 adalah di sini 2 kan ya. Berarti 14 dibagi 2 yaitu X ke-7. Nah, untuk X ke-7 itu ada di berapa? Ada data ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah Q2-nya. Nah, berarti Q2 adalah 60. Paham ya? Nah, untuk Q3, substitusikan saja. I-nya jadi 3, N-nya 13, ditambah 1/4. Langsung saja. 13 ditambah 1, 14. 14 dikali 3, 42. 42 dibagi 4 adalah 10,5. Kita lihat nih, 10,5 ini data ke 10,5 ini ada di antara data 10 dan data 11. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti data ke 10,5 yaitu ada di antara Rp80.000 dan Rp85.000. Ya, sama caranya seperti tadi diinterpolasikan, yaitu X10 ditambah 0,5 dikali. Lihat, di sini kan datanya antara 80 dan 85 ya. Berarti data ke berapa ini? 8 ini data ke 11 ya. Data ke 11 dikurangi data ke 10. Substitusikan. Data ke 10-nya adalah 85 ditambah 0,5, data ke 11-nya ada 85 ya. 85 dikurangi 80. Nah, mohon maaf ada kesalahan penulisan, yaitu pada kuartil ketiga kan X10 ditambah 0,5 dikali X11 dikurangi X10. Nah, X10 itu adalah 80. Nah, yang Ibu tulis adalah 85. Jadi, mohon maaf ada kesalahan penulisan. Tapi untuk hasil Q3-nya sama, yaitu 82,5. Maka hasil dari Q3 adalah 82,5. Nah, itu adalah penyelesaian dari contoh soal kuartil data tunggal. Jadi kesimpulannya Q1-nya adalah 42,5, Q2-nya adalah Rp60.000, dan ada Q3-nya adalah 82,5. Paham sampai sini? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas kuartil pada data kelompok.
Nah, untuk memahami kuartil pada data kelompok, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini udah tertera ada sebuah tabel dengan kolom pertama ada data, kolom kedua ada FI, dan kolom ketiga ada FK. Nah, kita lihat di data ini, yang pertama ada data 30 sampai 34, kelas keduanya ada 35 sampai 39, kelas ketiga ada 40 sampai 44, kelas keempat ada 45 sampai 49, kelas kelima ada 50 sampai 54, dan kelas keenam ada 55 sampai 59. Di mana frekuensi untuk kelas pertama ada 3, untuk kelas kedua ada 6, untuk kelas ketiga ada 11, untuk kelas keempat ada 2, untuk kelas kelima ada 5, dan untuk kelas keenam ada 3. Nah, maka sigma F-nya adalah 30. Nah, di sini kita isi FK-nya ya. Kita buat lagi kolom FK-nya, yaitu kita isi untuk baris pertama samakan dengan F-nya yaitu 3, terus untuk baris kedua 3 ditambah 6, 9, untuk baris ketiga 9 tambah 11 adalah 20, dan seterusnya. Caranya seperti itu. Dan untuk baris terakhir pada kolom frekuensi kumulatif harus sama dengan sigma F-nya, yaitu 30. Nah, yang ditanyakannya yaitu Q1 berapa, Q2 berapa, dan Q3 berapa. Nah, kita akan menyelesaikan yang Q1 terlebih dahulu. Nah, untuk rumus kuartil Q1 yaitu TB ditambah 1/4 N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Di mana TB ini adalah tepi bawah dan N ini adalah banyaknya data, FK ini adalah frekuensi kumulatif, FI ini adalah frekuensinya, dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk menentukan kelas Q1 ini ada di mana? Nah, kita kerjakan yang 1/4 N ini. Nah, kita kerjakan 1/4 N-nya adalah 30. Maka 30 dibagi 4 adalah 7,5 ya. 7,5. Nah, itu untuk Q1 berarti ada di FK 7,5 atau data ke 7,5. Nah, untuk data ke 7,5 itu kan nggak ada ya di sini. Adanya ada 3, ada 9, ada 20. Nah, maka kita yang mendekatinya. Nah, 7,5 ini memenuhi untuk FK 9 ya. Nah, kita tandai untuk kelas yang sejajar dengan FK 9. Nah, kita namakan Q1. Nah, kita substitusi. Untuk tepi bawahnya adalah 35 dikurangi 0,5 yaitu 34,5 ditambah 1/4 kali 30 ada 7,5 dikurangi. Nah, untuk FK ini jangan yang 9 ya, tapi yang di atasnya yaitu 3 ya. Jadi jangan yang sejajar dengan kelas Q1, tetapi yang di atasnya yaitu 3. Maka 7,5 dikurangi 3 dibagi baru frekuensinya ada di yang sejajar pada Q1 ini, kelas Q1 ini. Maka dibagi 6 dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya yaitu 35 sampai 39, yaitu 35, 36, 37, 38, 39. Berarti panjang kelasnya ada 5 ya. Nah, untuk itu kita operasikan saja 34,5 ditambah, langsung saja ya, 7,5 dikurangi 3, 4,5 dikali 5, 22,5 dibagi 6 ya, 22,5 dibagi 6. Maka kita jumlahkan saja 34,5 ditambah 22,5 dibagi 6 yaitu 38,25. Nah, ini adalah hasil dari Q1 pada data kelompok. Kita tandai aja ya, dikotakkan.
Nah, salah. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan menyelesaikan Q2. Nah, untuk rumus Q2 hampir sama dengan kuartil ke pertama, tetapi pada 1/4 N-nya diganti dengan setengah N, ya, dikurangi FK dibagi FI dikali P. Nah, kita untuk mencari kelas Q2-nya sama, ini uraikan terlebih dahulu 1/2 N-nya. Nah, berarti 1/2 dikali N. N-nya adalah 30, maka 15 ya. Berarti data yang ke-15. Kita cari di sini, ada tidak data yang ke-15? Tidak ada ya, tetapi termasuk ke yang 20. Ya. Termasuk ke yang data ke-20. Kita tandai ini adalah kelas Q2. Ya. Kita substitusikan. TB-nya adalah 40 dikurangi 0,5, 39,5 dikali 1/2 N adalah 15 kurangi FK. Ingat, FK-nya yang di atasnya ya, jangan yang sejajar dengan kelas Q2. Maka FK-nya adalah 9 dikurangi FI-nya 11 ya. 11 dikali P-nya sama 5. Kita operasikan 39, ini ditambah ya, maaf. Ini ditambah 39,5 ditambah 15 dikurangi 9 adalah 6. Berarti 6/11. Langsung saja ya. 6 dikali 5, 30. 30 dibagi 11, 30 dibagi 11 hasilnya 2,73 ya. 2,73. Maka untuk hasil Q2 dari data kelompok yaitu 42,23. Nah, itu adalah hasil dari Q2. Yang selanjutnya, Q3. Nah, untuk rumus Q3 hampir sama dengan rumus Q1 dan Q2, tetapi yang berbeda yaitu yang di sini nih, yang 1/2 N-nya. Kita tulis terlebih dahulu TB ditambah. Nah, untuk Q3 1/2 N ini diganti dengan 3/4 N. Ya, 3/4 N dikurangi FK dibagi dengan FI dikali dengan P. Ya, kita tentukan kelas Q3 ini ada di data yang mana. Seperti biasa, 3/4 N ini diuraikan terlebih dahulu. Berarti 3/4 dikali 30. 3/4 dikali 30 hasilnya 22,5. Ya, 22,5 berarti ada di data 22,5 ya. Nah, untuk data 22,5 ini berada di kelas ini nih, yang 27. Kenapa enggak di 22? Karena yang data ini kan sudah sampai mentok 22. Berarti kalau lebih 22,5 termasuk ke yang bawahnya. Termasuk ke kelas yang di bawahnya, yaitu data ke 50 sampai 54. Kita namakan Q3. Ya, kita namakan Q3. Kita substitusikan. Untuk TB-nya berarti 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Ya, 49,5 ditambah 3/4 N-nya adalah 22,5 dikurangi FK-nya. Nah, FK-nya yang di atas yaitu 22 dikurangi FI-nya 5 dikali panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita lihat nih, 49,5 ini bisa dicoret kan, 5 dibagi 5 1, dan 22,5 dikurangi 22, maka
ditambah 0,5. Jadi untuk Q3 nya adalah 49,5 ditambah 0,5, yaitu 50. Nah, ini adalah Q3 dari data ini, yaitu Q3-nya adalah 50. Maka kita simpulkan untuk contoh soal ini, Q1-nya adalah, ini hapus dulu ya, Q1-nya adalah 38,25, untuk Q2-nya adalah 42,23, dan untuk Q3-nya adalah 50. Nah, itu adalah kuartil pada data kelompok. Contoh soal kuartil pada data kelompok. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas desil. Nah, desil ini dilambangkan dengan huruf kapital D dan DI, karena desil ini merupakan 9 nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, berarti 9 nilai tersebut adalah desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, desil ke-4, sampai ke desil ke-9. Nah, desil ke-1 ini dilambangkan dengan D1, desil ke-2 dilambangkan dengan D2, sampai desil ke-9 dilambangkan dengan D9. Nah, sama pada kuartil, desil juga mempunyai rumus data tunggal dan data kelompok. Nah, kita akan membahas data tunggal terlebih dahulu. Nah, data tunggal. Rumus desil pada data tunggal yaitu DI sama dengan XI dikali N tambah 1/10, di mana DI ini adalah desil ke I dan N adalah banyaknya data. Nah, untuk memahami desil, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada nih contoh soalnya, yaitu tentukan D5 dan D7 dari data honor lembur 13 karyawan dalam ribuan rupiah berikut. Nah, datanya yaitu Rp40.000, Rp30.000, Rp50.000, Rp65.000, Rp45.000, sampai Rp100.000 nih. Kalian bisa lihat di papan tulis. Nah, kita akan menyelesaikan D5 dan D7. Nah, sebelum kita mensubstitusikan ke rumus data dan di desil pada data tunggal, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar, yaitu ada Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000, Rp45.000, sampai Rp100.000 ya, data yang paling besar pada permasalahan ini. Nah, kita akan mengerjakan D5 terlebih dahulu. Kita tulis D5 sama dengan XI, berarti X5 ya, diganti I-nya sama 5, dikali N-nya 13 kan nih, 13 karyawan, berarti 13 ditambah 1/10, berarti 13 tambah 1, 14, 14, kita tulis ya, dikali 14/10. Nah, X5 dikali 14/10, hasilnya adalah X7. Nah, kita lihat nih, X7 ini ada pada data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti D5-nya adalah 60. Ya, paham sampai sini? Nah, yang selanjutnya kita akan mengerjakan D7 ya. D7 kita substitusikan, XI-nya menjadi X7, N-nya adalah 13 ditambah 1/10. Kita operasikan 13 tambah 1, 14, berarti X7 dikali 14/10. Maka hasilnya adalah X 9,8. Nah, untuk koma atau desimal seperti ini kita interpolasikan ya, kayak yang tadi pada kuartil, yaitu menjadi X9 ditambah sisanya nih 0,8 dikali nih data ke-9, berarti data X 9,8 ini berarti di antara data ke-9 dan data ke-10. Berarti di sini X
dikurangi X9. Paham? Ya. Nah, kita substitusikan. X9-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini data ke-9 dan data ke-10. Data ke-9-nya adalah 75 ditambah 0,8 dikali X10-nya 80 dikurangi 75. Nah, setelah itu kita operasikan saja langsung. 75 ditambah 0,8 dikali 5. Ya. Maka 75 ditambah 4 ya. Menghasilkan 79. Maka hasil dari D7 berdasarkan permasalahan ini adalah 79. Sampai sini materi desil sudah paham? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas desil pada data kelompok. Nah, untuk rumus desil pada data kelompok yaitu DI sama dengan TB ditambah 1/I per 10N dikurangi FK per FI dikali dengan P, di mana DI ini adalah desil ke I, TB itu adalah tepi bawah, N adalah banyaknya data, FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI ini frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih memahami materi desil pada data kelompok, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini sudah terdaftar nih, ada beberapa data, yaitu untuk kelas pertama datanya ada 30 sampai 34 dengan frekuensinya ada 3. Untuk kelas kedua ada data 35 sampai 39 dengan frekuensi 6, dan kelas ketiga ada data 40 sampai 44 dengan frekuensi 11. Data kelas keempat ada 45 sampai 49 dengan frekuensi 2, dan seterusnya nih. Kalian bisa lihat nih di papan tulis. Sehingga sigma frekuensi atau jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, karena pada rumus ada FK, maka kita tambahkan kolom FK-nya. Kita tulis untuk FK ini baris pertama kan harus tulis lagi ya, di sini 3. Ya, sama dengan FI. Untuk baris kedua kita tambahkan 3 tambah 6 adalah 9. Untuk baris ketiga 9 tambah 11 adalah 20. Nah, untuk baris keempat 20 ditambah 2 22. Untuk baris kelima 22 tambah 5 27, dan untuk baris terakhir 27 tambah 3 30. Nah, kita lihat untuk baris terakhir di FK harus sama dengan sigma F-nya. Di sini sama ya, 30-30. Nah, yang ditanyakannya yaitu adalah desil yang ke-6. Kita substitusikan saja langsung ke rumus. D6. Ya, kita lihat nih. Di sini kan I-nya diganti dengan 6. Maka kita kerjakan yang ininya dulu nih, I per 10 kali N. Maka kita tulis dulu ya rumus. Di sini aja ya. I per 10 dikali N. Ya. N-nya di sini ada 30 ya. Berarti 6 per 10 dikali 30. Ya. 30 di sini coret 3 berarti 18. Berarti data yang ke-18. Kita lihat nih di frekuensi kumulatif. Yang 18 ini termasuk ke kelas ini ya. Ke kelas yang ketiga. Kita beri tanda D6. Ya. Nah, kita substitusikan. Untuk TB-nya berarti 40 dikurangi 0,5 menjadi 39,5 ditambah I per 10 dikali N adalah 18 dikurangi FK-nya. FK-nya yang di atas ya, 9 per frekuensinya 11 dikali panjang kelasnya 5 ya, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 ya panjang kelasnya. Kita operasikan 39,5 ditambah
Di sini berarti 9/11 dikali 5. Maka 39,5 ditambah 9/11 dikali 5 hasilnya adalah 43,59. Nah, ini adalah hasil dari D6 berdasarkan data yang di sini. Paham sampai sini untuk materi desil pada data kelompok? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas persentil. Nah, persentil ini dilambangkan dengan P kapital. Nah, persentil merupakan 99 nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian data yang sama besar. Nah, 99 nilai tersebut adalah persentil ke-1 dilambangkan dengan P1, persentil yang kedua dilambangkan dengan P2, sampai ke persentil ke-99 dilambangkan dengan P99. Nah, untuk konsep persentil sama aja dengan konsep kuartil maupun konsep desil. Di sini ada rumus persentil pada data tunggal. Nah, kita lihat nih rumus persentil pada data tunggal, yaitu PI sama dengan XI dikali N tambah 1/100, di mana PI ini adalah persentil ke I, N ini adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih memahami persentil pada data tunggal, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, kita lihat nih, contoh soalnya yaitu tentukan P18 dari data honor lembur 13 karyawan dalam ribuan rupiah berikut. Nah, di sini datanya yaitu Rp40.000, Rp30.000, Rp50.000, Rp65.000, Rp45.000, sampai Rp100.000 ya. Nah, lihat nih di papan tulis. Nah, yang ditanyakannya yaitu P18. Nah, untuk menyelesaikan P18 ini, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan data yang ini. Nah, Ibu sudah diurutkan nih, yaitu datanya menjadi Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000, Rp45.000, sampai Rp100.000. Nah, kita akan menjawab atau menyelesaikan P18 ya. P18 sama dengan XI ini diganti menjadi X18, N-nya adalah 13, ditambah 1/100. Maka X adalah 18 kali 14/100. Maka X adalah 2,52. Ya, 2,52. Kita lihat di sini kan desimal ya. Maka kita menggunakan interpolasi. Kita menggunakan interpolasi menjadi X2 ditambah sisanya 0,52 dikali, karena 2,52 data 2,52 ini berada di antara data kedua dan data ketiga. Maka di sini X3 dikurangi X2. Ya, paham? Kita substitusi, X2-nya adalah 35 ditambah 0,52, X3-nya 40 dikurangi 35. Maka 35 ditambah 0,52 dikali 5. Nah, 35 ditambah 0,52 dikali 5 hasilnya 37,6. Jadi untuk P18 adalah 37,6. Nah, sampai sini paham? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas persentil pada data kelompok. Nah, untuk rumus persentil pada data kelompok yaitu PI sama dengan TB ditambah I/100 dikali N dikurangi FK per FI dikali P, di mana PI ini adalah desil ke I, TB ini adalah tepi bawah, N-nya adalah banyaknya data, FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FI
ini adalah frekuensi kelas persentil dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih memahami materi presentil pada data kelompok, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini datanya sama seperti yang tadi, yaitu untuk kelas pertama ada 30 sampai 34 dengan frekuensi 3. Kelas kedua ada 35 sampai 39 dengan frekuensi 6, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di papan tulis. Dan sigma Fi atau jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, untuk FK-nya kalian isi dengan cara yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita lihat yang ditanyakannya adalah presentil ke-22. Nah, kita substitusikan aja ke rumus. Nah, sebelum ke rumus ini kita tentukan kelas presentil ini ada di kelas mana. Nah, dengan cara ini nih, kita kerjakan yang I per 10 dikali N terlebih dahulu. Di sini ya, I per 10, I per 100 maksudnya ya. I per 100 dikali N. I-nya adalah 22 per 100 dikali 30 ya. Maka menghasilkan 6,6. Nah, berarti presentil 22 ini berada di data 6,6. Kita lihat nih, 6,6 data 6,6 memenuhi di kelas ini ya. Di kelas kedua, yaitu datanya 35 sampai 39 ya. Kita lihat ini kan 9, berarti 6,6 termasuk ke sini. Kita substitusikan ke rumus. Maka P22 TB-nya 35 dikurangi 0,5 menjadi 34,5 ditambah I per 100 kali N adalah 6,6 dikurangi FK-nya yang sebelum ini ya, yang sebelum kelas presentil, yaitu 3 ini dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya adalah 6 dibagi dengan 6 dikali panjang kelasnya 5. Nah, kita operasikan saja. 34,5 ditambah 6,6 dikurangi 3 dibagi 6 dikali 5. Berarti 6,6 dikurangi 3, 3,6 dibagi 6 dikali 5 ya. Nah, kita operasikan. 3,6 dibagi 6 dikali 5 adalah 3 ya. Nah, maka presentil yang ke-22 adalah 34,5 ditambah 3 menjadi 37,5. Nah, itu adalah presentil yang ke-22 berdasarkan data ini. Paham sampai sini? Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai, dan selanjutnya kalian kerjakan LKPD dan tugas yang sudah Ibu bagikan pada portal e-learning dan dikumpulkan pada portal e-learning juga ya. Nah, yang selanjutnya kalian catat materi atau rangkuman, catat rangkuman dari materi yang tadi, materi ukuran letak data, agar kalian ada bahan baca-baca untuk ulangan nanti. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan pada masa pandemi ya. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.